Ya, baiklah sahabat Tablik, kita kembali lagi dalam Syiar Tablik Taman Keluarga bersama Ustazah Nur Hidayani SHMH dengan tema Ta'aruf dan Adab Menghitbah. Ya, kita ulangi kembali pertanyaannya, sahabat Tablik sekalian, bahwa boleh nggak sih sebenarnya dalam proses ta'aruf itu kita kemudian juga istilahnya dalam tanda petik membuka ta'aruf kepada yang lainnya juga. Dan kemudian apa saja yang akan dibahas dalam ta'aruf tadi, pembahasan-pembahasan apa saja dan bagaimana kelanjutannya dan sebenarnya jenjangnya itu berapa lama waktu durasinya, bolehkah pertemuannya sampai berbulan-bulan, setiap hari atau kemudian dibatasi waktunya, tempatnya juga dan harus ada pihak keberapa juga misalnya ini harus ditemani nih nggak boleh berdua atau yang kita kenal sebagai istilah berkholwat. Nah kita mohon penjelasannya. Kami Iya. persilakan Ustazah. Baik, terima kasih Mas Arief dan sahabat tabligh yang dirahmati Allah. Jadi ketika sudah ta'aruf itu sebaiknya ya tidak membuka ta'aruf yang lain gitu ya. Meskipun itu sebenarnya masih saling mempelajari. Artinya gini, ta'aruf itu memang belum pasti menikah dengan Iya. dia gitu. Dan itu juga karena kita masih mempelajari pribadi masing-masing melalui data, melalui komunikasi, mungkin melalui kita cerita dengan orang tuanya gitu. Nah, orang tuanya menyampaikan ke kita gitu. Jadi sebenarnya sih boleh-boleh saja kita menerima ta'aruf orang lain, tetapi secara adab kok kurang etis gitu ya. Iya. Kok ngerangkap gitu ya. Jadi nanti bilang aja kan, mohon maaf ini saya juga dalam taraf ta'aruf gitu. Jadi tidak bareng-bareng gitu. Beda kalau sudah ta'aruf kemudian sudah menjawab, mohon maaf karena ternyata di antara kita tidak ada kecocokan ke dalam hal ini gitu. Itu kan sudah menjawab. Iya. Habis itu baru saja menyampaikan jawaban, kok ada orang masuk ta'aruf lagi. Nah itu saya kira sesuatu yang wajar gitu, dan itu tidak menyalahi adab gitu. Tapi kalau lagi ta'aruf kemudian menerima orang-orang masuk lagi ta'aruf lagi, nah ini yang tidak tepat gitu ya. Nah kemudian tentang khitbah ya. Iya. Ya, jadi kalau sudah ta'aruf tadi kita belum apa-apa, masih sendiri-sendiri kita itu masih sekedar orang yang sekedar kenal aja gitu. Nah kemudian jangan lama-lama kalau sudah ta'aruf itu, kalau memang sudah ada punya kemantapan hati dan yakin bahwa bismillah dia calonku gitu ya, maka segera melaksanakan khitbah. Nah khitbah itu apa? Khitbah itu langkah penetapan atau penentuan sebelum pernikahan dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi penuh kesadaran, bukan karena mimpi, bukan karena lupa, bukan karena tidak disengaja, tapi penuh kesadaran melaksanakan khitbah itu. Kemudian penuh kesadaran, kemantapan dan ketenangan untuk menentukan pilihan dengan ketenangan, bukan karena tekanan misalnya. Kamu harus nikah dengan dia, itu bukan karena tekanan, tapi dengan penuh kesadaran dan menentukan pilihan dengan penuh ketenangan, sehingga sama sekali tidak terlintas di dalam pikirannya, dalam benaknya untuk membatalkan pinangan tanpa ada faktor yang dibenarkan. Jadi tidak terlintas, pokoknya aku tak coba-coba khitbah, kalau aku kira-kira dalam perjalanannya nggak suka, tak batalkan, bukan begitu. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk membatalkan, kecuali kalau memang ada faktor-faktor yang dibenarkan untuk membatalkan khitbah tadi atau tunangan tadi. Nah, kenapa tidak boleh main-main dengan khitbah? Ya, bahkan tidak boleh membatalkan semaunya sendiri gitu ya. Ini karena apa? Membatalkan pinangan itu ya dapat menyakiti perasaan wanita ya, atau pinangan beserta keluarga besarnya. Kan apalagi yang sudah siap sudah sewa gedung, sudah siap macam-macam. Nah itu kan sangat menyakitkan, ini menyakiti perasaan gitu. Kemudian merusak kemuliaan dan nama baiknya ya. Orang kan akan
berprasangka-prasangka, kenapa nggak jadi nikah, kenapa nggak jadi nikah. Meskipun ya prasangka buruk itu dosa, tapi ternyata banyak juga orang yang berprasangka macam-macam dengan pembatalan pernikahan itu gitu. Nah kemudian tidak boleh atau tidak gegabah membatalkan khitbah itu karena dapat memutus tali silaturahim yang tadinya sudah terjalin dengan baik antara calon besan dengan calon besan yang satunya maupun keluarga besarnya juga calon pengantinnya. Nah, kemudian yang terakhir tidak sesuai dengan akhlak yang mulia atau akhlak karimah. Orang yang nun sewu kalau dikatakan pelin-pan gitu ya. Kemarin katanya mantep, pokoknya dia pilihanku satu-satunya. Aku udah cinta setengah mati, aku ingin hidup berdua dengannya sampai mati kadang-kadang kan gitu. Tetapi ternyata kok dengan mudahnya membatalkan itu. Berarti itu orang yang non sewu pelin-pan atau bisa dikatakan bahwa itu bukan akhlak karimah seorang calon suami yang baik gitu. Nah kemudian bagaimana rambu-rambu khitbah gitu ya. Iya. Nah, rambu-rambu khitbah itu laki-laki dan wanita yang menjalin ikatan pertunangan, ini baru pertunangan ya, belum pernikahan. Pertunangan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, ya hukum agama Islam. Seperti apa misalnya bersentuhan, bergandengan, berduaan, bahkan tinggal serumah gitu. Karena ada Mas Arief di beberapa tempat itu kalau sudah dipinang gitu, seolah-olah sudah segalanya. Bahkan laki-laki tinggal di tempat yang perempuan itu. Dan itu susah untuk diingatkan karena seolah-olah itu sudah menjadi kebiasaan di tempat itu atau di wilayah itu. Nah ini yang nggak benar. Maka dengan kajian kita ini mudah-mudahan bisa dipahami kalau khitbah itu masih dilarang untuk melakukan hal-hal yang seolah-olah menjadi suami istri ya. Nah, bahkan Rasulullah mengingatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa dari Nabi SAW beliau bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya ya. Itu. Jadi kan tunangan itu masih orang lain juga ya. Jadi kalau boncengan kemana-mana itu ya juga belum boleh sebaiknya gitu. Nah masih perlu ditemani makromnya. Mungkin kalau jagongannya masih ditemani orang tuanya atau masih ada temannya yang lain gitu. Nah ini rambu-rambu khitbah. Nah adapun adab khitbah, itu banyak sekali yang perlu kita ketahui adab khitbah itu. Nah yang pertama adab khitbah itu baik calon laki-laki boleh melihat calon perempuan gitu. Ya melihat yang sebatas bisa dilihat lah gitu. Ya bukan berarti harus lepas jilbab bukan gitu ya. Ya bisa melihat tidak dengan cadaran gitu ya. Dia bisa melihat mukanya ya. Nah, ini kemudian pernah Rasulullah SAW itu bersabda bahwa sudahkah engkau melihatnya, yaitu ketika seorang wanita Ansor akan dikhitbah. Rasulullah tanya kepada yang mau mengkhitbah itu, sudahkah engkau melihatnya gitu ya. Sahabat tersebut berkata, belum ya Rasulullah gitu. Beliau lalu bersabda, pergilah kepadanya dan lihatlah ia, sebab pada mata orang-orang Ansor terdapat sesuatu gitu ya. Jadi dengan melihat itu kira-kira pandangan matanya itu dia melihat calon suaminya itu ketok ikhlas apa tidak gitu. Atau kelihatan cemberut apa tidak, senang dan sebagainya, kan bisa dilihat dari situ. Atau kliknya hati itu ya ketika kita bisa berhadapan gitu. Tapi juga jangan lama-lama juga, namanya masih dalam khitbah. Nah kemudian yang kedua adab khitbah itu tidak melamar wanita yang masih dilamar orang lain. Ya, meskipun belum memberi jawaban. Jadi meskipun belum memberi jawaban. Karena dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya. Gitu. Meskipun belum memberi jawaban.
Jadi bisa dipelajari dulu, minta kemantapan, masih berdoa, masih istiqoroh dan sebagainya kan. Nah itu. Jadi baik Mas Arief, ini nanti kita lanjutkan. Masih banyak adab yang perlu kita ketahui. Ya. Demikian. Ya. Baiklah Ustazah Nur Hidayani, sangat menarik sekali. Namun kita akan jeda sejenak dan Ya. kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang menarik tentang khitbah tadi. Mm-mm.